komik ini, dilihat dari cover luarnya seperti ini udah kelihatan ya, komik ini tuh cocok buat pembaca yang suka dengan genre apa. Ya halo, apa kabar sobat-sobat semua, ketemu lagi dengan aku Bang Dar di Bookbuzz. Nah, di video kali ini kita masih di konten review, tepatnya kali ini Bang Dar bakalan review komik Jepang ya. Sesuai request kalian kemarin, dan udah lama banget ada yang request buat nge-review komik ini ya. Maaf banget karena Bang Dar baru bisa nge-review sekarang. Nah, sebelum kita mulai videonya, seperti biasa buat teman-teman semua yang baru gabung di channel Bookbuzz, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Bookbuzz. Ya udah, gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja video reviewnya. So well, ini dia teman-teman semua, komik yang berjudul The Cult Sato is Only Sweet to Me ya, pakai bahasa Inggris. Judul aslinya pakai bahasa Jepang ya, jadi ini tuh versi Inggris dan versi Indonesianya judulnya seperti ini. Kalau dilihat dari judulnya, ini kalian udah bisa nerjemahin dikit ya, The Cult Sato is Only Sweet to Me. Itu berarti tentang seorang cewek ya, ini tuh namanya Sato, dia tuh orang yang dingin gitu ya teman-teman semua. Dingin itu bisa berarti kayak jutek dan lain-lain. Untuk judulnya sendiri tuh sebenarnya tulisannya fontnya menarik ya menurut Bang Dar, dan penataan tipografinya juga oke. Tapi kayak kurang gede dikit gitu ya, tapi nggak masalah sih menurut Bang Dar. Kemudian untuk komik ini seperti yang kalian lihat, untuk versi Indonesianya itu diterbitin sama MNC Komik, dan untuk volumenya di sini kalian udah bisa tahu bahwa komik ini tuh berarti komik serial ya. Untuk versi Jepangnya sana statusnya Bang Dar nggak tahu, masih ongoing, dan berapa volume Bang Dar nggak tahu ya. Buat kalian yang tahu nanti bisa kasih info buat teman-teman semua di kolom komentar ya. Oke, dan komik ini tuh merupakan karya asli dari Sawatari Kazami ya. Kemudian untuk desain karakternya by Atiki. Sedangkan untuk komiknya yang ngegambarin itu Tetsuyama Kaya ya. Ini kalau dilihat dari sekilas ini tuh kayak udah nge-full pink gitu ya. Pink. HP-nya pink, isinya pink. Ini rambutnya kayak ada pink-pinknya dikit gitu ya. Untuk bagian sampingnya, ini seperti biasa ada logo MNC dan ada outdoornya, ada volumenya. Gambar mininya nggak di tengah ya, jadi di bagian bawah sini. Dan di bagian belakang ada sinopsisnya yang seperti biasa nggak bakalan Bang Dar bacain. Dan untuk komik ini tuh di Indonesianya masuk komik netral ya, cocok buat dibaca cewek maupun cowok. Kalau Bang Dar sendiri sih sebenarnya lebih bagusan kalau dibaca ke cewek ya, cocoknya kalau menurut Bang Dar sih ya. Dan untuk ratingnya sendiri masuk ke usia 17+, dewasa berarti ya. Kalau untuk volume pertama ini tuh menurut Bang Dar kayaknya 17+ masih terlalu ketinggian ya, tapi nggak tahu ke volume-volume berikutnya, karena biasanya dari MNC sebelum nerbitin volume pertamanya pasti udah survei dulu ya, ke depannya volumenya, perkembangannya per chapternya itu kayak gimana. Tapi kalau dari volume awal ini tuh menurut Bang Dar mungkin antara 15-16+ nggak masalah sih ya. Kemudian untuk harganya sendiri di Indonesia itu dijual dengan harga 45.000, ini tuh di Pulau Jawa ya. Dan buat kalian yang pengen harga lebih murah, dapat potongan diskon, kalian bisa beli dari link yang Bang Dar taruh di deskripsi ya. Oke, kita ambil ke bagian depan lagi. Oke, komik ini tuh dibekali dengan cover biasa ya, jadi cuma glossy, baik depan, samping, belakang semuanya full glossy. Dan untuk material isinya ini tuh udah pakai kertas book paper, jadi ini udah pasti komik ini tuh masuk ke cetakan premium ya teman-teman semua. Untuk dimensi komiknya ini tuh masuk ke ukuran standar dari MNC yang premium ya teman-teman semua, 11,5 kali 17,2 ya. Kemudian untuk tebalnya 1 cm pas teman-teman semua. Oke, seperti biasa untuk komik manga arah bacanya dari kanan ke kiri. Dan untuk komik ini tuh genrenya masuk ke komik romcom ya, atau romantic komedi. Kemudian untuk temanya sendiri masuk ke school life juga, karena memang ini tuh kegiatan atau menceritakan tentang kehidupan anak SMA ya. Oke, sekarang kita buka komiknya. Nah, ini dia bagian awalnya. Komik ini tuh full black and white ya, atau BNW. Nah, di sini ada chapternya, ada babnya ya, ada 9 chapter ya, yang dimulai dari 003 atau halaman 3 sampai 173. Di sini bagian bawah nggak ada nomor halamannya sama sekali, satupun nggak ada ya teman-teman semua. Sedangkan untuk total halamannya ada 192 halaman ya teman-teman semua, jadi hampir mendekati 200 lah ya. Dan kita langsung ke bagian belakang. Jadi untuk komik ini tuh judul aslinya Xiao Taiyo no Sato-san ga Ore ni Take Amai.
Ya, ini tuh pertama kali diserialisasi di Jepang sana pada tahun 2020. Kalau untuk Indonesia ini tuh di tahun 2022. Jadi makanya Bang Dar tadi bilang ini lumayan telat ya Bang Dar. Karena komik ini tuh memang terbitnya kayaknya di mendekati akhir 2022 kalau nggak salah ya. Nah, sebelum Bang Dar bahas tentang artworknya yang ada di sini, Bang Dar mau ngasih premisnya dikit. Jadi komik ini tuh tentang apa sih? Komik ini tuh menceritakan tentang seorang cewek ya, ini tokoh utamanya, dan seorang cowok ya, yang ini. Jadi cewek yang bernama Sato ini tuh adalah seorang cewek yang terkenal dingin gitu ya di kalangan sekolah. Dingin, jutek, bicara apa adanya, kayak nggak mau diganggu. Pokoknya orang yang bisa dibilang memang kayak nggak bisa punya teman gitu teman-teman semua ya. Nah, sedangkan si cowok ini tuh adalah teman sekelasnya. Dia tuh di sini kayak punya pekerjaan sampingan di rumahnya, membantu ayahnya gitu ya, sebagai seorang pelayan restoran gitu teman-teman semua ya. Nah, suatu hari si cowok ini tuh ketika lagi meladeni restoran gitu ya, meladeni orang-orang, dia nggak sengaja melihat temannya yang bernama Sato ini ya. Sato yang terkenal orang dingin di kelas, atau cewek dingin di kelas, jutek gitu tuh, ternyata di sini kayak lagi kebingungan teman-teman semua ya. Dia tuh kebingungan karena dia pengen moto objek ya, sebuah apa ya tadi kalau nggak salah makanan atau minuman gitu ya. Dan dia itu kayak orang yang kesusahan gitu ya. Kemudian secara nggak sengaja dia tuh didekati cowok-cowok buat ngebantu dia, tapi dia nggak mau dan cowoknya memaksa, akhirnya dibantu sama temennya ini. Dari situlah akhirnya timbul perasaan apa ya, kayak semacam gelombang suka bukan cinta ya. Walaupun sebenarnya dua orang di sini tadi, baik Sato maupun si cowok ini tadi itu sebenarnya udah sama-sama memendam cinta dari awal mereka bertemu ya. Cuma karena si Satonya itu dia orang yang dingin, makanya mungkin kayak gak bisa komunikasi gitu ya. Tapi dibalik semua itu ternyata tuh Sato tuh bukan orang yang dingin-dingin amat, itu enggak. Dia tuh malah tipe orang yang nggak bisa punya teman karena dia nggak bisa apa ya, nggak bisa berkomunikasi dengan baik gitu loh. Dan dia pengen punya teman dengan cara menjadi selebgram. Nah, di sini dia pengen jadi instagramer gitu ya. Makanya dia belajar moto-moto dan diajari sama si cowok ini. Jadi kisah yang ada di komik ini nanti tuh bakalan nyeritain kehidupan si Sato dan si cowok ini ya, dimana si Sato pengen punya banyak teman dengan menjadi selebgram. Kemudian si Sato menjalani kehidupan seperti biasa, tapi dia sembari mendekati si Sato ya, dia ngebantu mengajari dia fotografi gitu teman-teman semua ya. Nah, komik ini tuh dikemas dalam pasti cinta ya, romance, dan ada komedi-komedinya dikit. Dan ada sebenarnya ada kayak bahasan-bahasa yang kayak menyangkut dewasa-dewasa dikit ya, kayak bra dan lain-lain. Cuma di sini cuma kayak sempalan aja, jadi nggak begitu terlalu di highlight, jadi nggak apa ya, nggak membuat pembaca itu terlalu fokus ke dalam hal kayak begituan gitu teman-teman semua ya. Sekilas sih kalau Bang Dar lihat jalan ceritanya tuh kayak ringan-ringan aja ya, bener-bener soft banget dan nggak ada beban-beban atau permasalahan yang terlalu tinggi atau sampai klimaks, itu nggak ada ya. Oke, sekarang kita ngomongin ke artworknya. Nah, ini dia seperti yang kalian lihat di sini. Nah, ini jenis-jenis tone-nya udah pakai jenis-jenis tone yang model kecewek-cewekan gitu ya. Bang Dar kasih lihat di sini. Nah, ya, ini bener-bener mirip komik cewek ya. Ini kayak ada flare-nya juga. Nih, ada model polka dot seperti ini. Ini tuh mirip-mirip komik cewek teman-teman semua ya. Oke. Untuk artworknya, dari artnya Bang Dar sebenarnya sih nganggap artworknya untuk yang karakter cewek ini tuh lumayan imut dan cantik ya. Kemudian untuk backgroundnya yang dipakai ini tuh juga oke banget. Objeknya menurut Bang Dar untuk seorang cewek atau cowok SMA, menurut Bang Dar di sini kayak agak gimana gitu ya. Karena sekilas malah kayak anak SMP sih menurut Bang Dar ya. Kemudian untuk detailnya juga oke, tonnya tadi Bang Dar udah ngomongin, tonnya bagus banget, banyak variasinya. Kemudian juga sering banget ngepakai ton tempel di sini. Untuk panel-panelnya juga oke ya, jadi mudah banget untuk pembaca awam. Teksnya di sini walaupun panelnya gede-gede seperti ini, tapi teksnya juga lumayan banyak. Ya kalau Bang Dar ngelihat dari jumlah teks sama artnya sih kayaknya hampir berimbang ya. Dengan art dan tulisan serta model cerita seperti ini tuh sebenarnya komik yang bisa dibilang patchingnya lambat ya. Bener-bener lambat banget. Jadi buat kalian yang suka dengan komik-komik
dengan cara bacanya nyantai, atau nggak pengen cepet-cepet selesai, atau nggak banyak permasalahan, bener-bener slow gitu aja, ya komik ini tuh cocok buat kalian. Tentunya komik ini tuh cocoknya buat, menurut Bang Dar sih cocok buat kalian yang cewek, kemudian yang remaja sih. Kalau menurut Bang Dar remaja, kalau dewasanya menurut Bang Dar belum begitu dapet sih ya. Bang Dar pikir sih untuk cewek pasti auto cocok ya sama komik ini, tapi buat kalian yang suka komik gelut-gelut, yang suka banyak kayak supernaturalnya dan lain-lain, pastinya nggak bakalan cocok sama komik ini ya.